Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya. Malam ini semua pendengar, semua penonton di podcast Pangkarlota sekali. Saya malam ini ditemani dengan seorang yang keren luar biasa. Kali ketiga kita baku dapa, ya. Kali ketiga baku dapa. Kenapa ini menjadi menarik untuk kita bahas malam ini diskusi kita? Karena kita malam ini akan berdiskusi bercerita tentang hal yang luar biasa, tidak biasa ya bagi PKS, bagi orang-orang yang kemudian berada di lingkungan kita gitu ya. Orang menganggap bahwa kalau jadi sampah selamanya akan jadi sampah, kalaupun dia bangkit belum tentu jadi mutiara, jadi berlian. Tapi hari ini saya bertemu dengan seorang yang luar biasa, yang pernah masuk BUI 2 kali, kurang lebih begitu. Dan hari ini justru menjadi pelayan bagi masyarakat. Selamat malam Pak Yanto. Selamat malam juga adinda saya, anggota DPRD Ya. Kota Manado. Saya mau awali begini Pak Yanto ya, saya sapanya tidak pakai Dewan, walaupun biasanya kalau kita sesama Dewan itu kita suka menyapanya Pak Dewan misalnya. Betul. Tapi karena kita sudah menganggap seperti saudara, teman ya, maka sering menyapa saja Pak Yanto gitu ya, atau Pak Dewan mungkin sekali. Saya kaget waktu ternyata cerita pernah 2 kali masuk BUI dan hari ini justru jadi pendakwah, menjadi guru, menjadi pendamping bagi orang-orang yang ada di lapas. Pak Yanto boleh cerita? Baik, terima kasih Dinda saya, Dinda Amel, Bu Haji. Awalnya saya memang seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa saya dulu latar belakang saya itu kocak. Bukan hanya kocak, berurusan hukum. Sampai 2 kali dipidana, melakukan pelanggaran hukum pidana. Karena saya 2 kali masuk penjara. Sampai 13 kali urusan sel. Tunggu, stop. Boleh tahu tidak perkara apa yang dilakukan? Boleh. 2 kali di penjara. Yang pertama tahun 97, saya tikam orang sampai berdarah-darah. Dan saya ditangkap di salah satu Polres di Sulawesi Tengah, salah satu Polres. Maka saya jebloskan ke BUI tahun 97. Menikam orang ya? Menikam orang. Yang kedua dan karena yang kedua Damel, bahwa saya pernah ditangkap dan jebloskan ke penjara dengan sangkaan penyalahgunaan narkoba. Jadi hari ini kalau bicara narkoba, saya orang yang memberantas narkoba juga. Bisa dibilang juga duta narkoba karena saya benci dengan itu. Setelah saya putus asa lewat perjuangan panjang, bayar harga dengan Tuhan sebagai seorang Nasrani, saya selalu taat, berusaha taat. Karena taat itu ada filosofi bilang begini. 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa. Orang taat pasti berdoa. Orang berdoa belum tentu taat. Nah, belajar dari taat. Jadi bahwa masa depan itu bukan ada di belakang, tapi masa depan itu ada di depan. Apa itu juga jadi prinsip akhirnya berubah dari masa yang kelam itu jadi sampah itu jadi pelayan. Betul sekali. Jadi saya sadar bahwa hidup ini harus bisa bermanfaat buat orang banyak. Dulu hidup saya waktu jadi sampah tidak bermanfaat, tidak berguna. Saya pasti kan begini, tidak pernah kita akan tahu sampai kapan kita hidup. Kesempatan yang Tuhan beri buat saya untuk bertobat, nah itu kesempatan itu saya tidak sia-siakan lagi. Karena sudah batas 2 kali saya keluar masuk penjara, dan puji Tuhan hari ini saya bisa diberikan kepercayaan di lapas Kolonel Dale kelas 3. Di sana setiap hari Rabu kami melaksanakan penginjilan di lapas Kolonel Dale, dan juga saya bersama-sama dengan tim komunitas dari yang ada di Manado sini, namanya Yayasan Menora Kemuliaan Bangsa. Jadi pernah jadi sampah, berurusan dengan polisi sudah sangat sering gitu. Maka akhirnya hari ini jadi pelayan masyarakat, pelayan masyarakat, pelayan rakyat.
awalnya Ah, ketertarikan saya masuk ke kancah politik atau ya, ya. masuk ke Maksudnya kok kancah bisa? Heeh. Gini, kan sebelum jadi pelayan rakyat ini, Ya. menjadi anggota dewan, Betul. sempat tidak ada masa kalau di kita di Islam itu hijrah, ya, Ya. dari buruk menjadi baik. Baik. Itu melewati tahapan apa terus bisa jadi anggota dewan? Wah, jadi hijrah, Hmm, saya sepakat apa yang disampaikan itu, bahwa dulunya waktu saya hijrah dari kehidupan lama menjadi kehidupan sampai dengan hari ini, ya. bahwa saya dulunya ketua Panwas. Ketua Panwas Oke. di Kecamatan Petasia. Ya. Beberapa kali pemilu saya mengawal pemilu sebagai pimpinan Panwas. Nah, saya memilih partai. Ya. PKS ini salah satu sarana yang cocok untuk saya masuk, bergabung, dan bisa berkarya di dalam. Kenapa saya memilih PKS? PKS memang waktu saya menjadi ketua Panwas, saya melihat partai ini paling sedikit pelanggaran. Boleh dikata tidak ada pelanggaran Ya. yang dilakukan, apalagi namanya pelanggaran pidana pemilu. Saya tidak pernah mencatat pelanggaran pidana pemilu yang Oleh dilakukan PKS. oleh partai PKS ini. Hanya satu pelanggaran di sana, Apa itu? secara jujur. Oh. Mereka kalau datang kampanye Bawa membawa anak kecilnya, ada sampai 2 anaknya dia bawa begini kan. Nah, kita datang, iya, sampai kita sampaikan, Ibu, maaf Ibu Jangan bawa Haji, anak. ini pemilu, ada undang-undangnya, dilarang membawa Bawa anak kecil, apalagi dikasih pakai baju Atribut atribut. partai, ya. Oh, dia memaklumi karena ketidaktahuan. Nah, tapi kita memberikan edukasi seperti begitu, Iya. Dinda Amel. Oke, betul. Alhamdulillah, saya memutuskan untuk mencari partai yang namanya PKS. Oke. Satu lagi catatan penting buat saya, bahwa PKS itu saya lihat semua kader-kadernya mandiri. Oke. Mandiri mereka. Maksudnya dia tidak banyak bergantung pada, dia mandiri. Ya. Kalau dia jual ikan profesional. Kalau dia jual toko buku profesional. Dia apotik atau jual obat di sana, dia jual obat secara profesional. Ya. Tidak aneh-aneh. Saya melihat tidak aneh-aneh lah. Ya, Kalau oke. saya memaknai. Maka saya bilang, enak sih bergabung dengan teman-teman PKS. Tapi kan Pak Yanto ini bukan seorang muslim. Betul. Ini kan tidak umum ya. Banyak orang di luar berkata bahwa PKS ini adalah partai Islam. Partai yang hanya untuk orang yang beragama Islam. Status KTP-nya Islam. Kok bisa Pak Yanto bisa masuk di PKS, seorang Nasrani begitu, dan hari ini bisa masuk di 2 periode begitu, dan insya Allah masuk 3 periode. Iya. Itu kenapa bisa? Artinya begini, mengubah cara pandang umum orang, termasuk meyakini bahwa PKS itu tidak akan membuat saya pindah agama dari Nasrani ke Iya. Muslim gitu. Itu bagaimana caranya? Jadi begini, bahwa saya berangkat bahwa berdiskusi dengan para petinggi PKS. Kan begini, ketika kita tidak tahu, itu membuat kita kocak ke belakang. Ya. Nah, harus kita pahami. Bagaimana saya paham? Saya datangi para petinggi PKS. Ya. Ada almarhum di sana namanya Pak Ustadz Lalo, sesepuh Oke, kami. ya. Saya datangi, saya tanya, Om, bolehkah Om Ustadz saya bergabung dengan PKS? Ya. Kenapa tidak, Pak Yanto? Negara ini dibangun bukan berdasarkan satu akidah. Itu amanah dari almarhum tuh. Negara ini dibangun bukan berdasarkan satu akidah. Orang tidak beragama pun membangun negara ini. Kalau tujuan Pak Yanto itu mau membangun negara, kita mau membersamai negara, kita mau bersama di dalam PKS, silakan. Toh? Nah, saya bilang, Pak, saya orang Kristen. Ya. Oh, tidak apa-apa, dia bilang. Itu tadi. Nah, terbukalah bagi saya dengan konteks yang seperti ini. Lakum dinikum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Saya hampir kapanpun di partai dakwah ini saya akan tetap sebagai seorang Nasrani. Oke. Dan saya nyaman di PKS. Karena kenapa? Kawan-kawan di PKS tidak pernah menyolimi saya. Oke. Walaupun Yang paling sederhana dirasakan apa? Realnya? Kalau mau diundang rapat, Ya, rapat tidak partai ya. mulai rapat. Kalau tunggu dulu Pak Yanto. Saya kadang kasih tahu sama pimpinan kalau lagi ada kegiatan. Iya. Kadang biasa bertemu dengan kegiatan di kantor. Iya. Izin Pak Ketua, mulai saja kamu. Nanti
apapun keputusan rapat saya Ikut. mengikut. Hmm. Jangan Pak Yanto, tidak enak kalau Pak Yanto tidak ada. Ya. Wah, Padahal saya boleh jadi merasa- hanya sendiri kan? Iya, saya merasa ini sangat dihargai, diberikan suatu tempat Iya. buat saya bahwa ini penghargaan yang sangat luar biasa yang Iya. harus saya jaga di dalam membangun sistem kepartaian itu sendiri. Oke, sip. Pertanyaan yang kedua yang sering muncul itu adalah begini. Kalau kita Muslim, kemudian ada non-Muslim di situ, bahkan menjadi bagian dari keluarga besar ini, kan kadang kita tidak nyaman ya, misalnya bertemu dengan mayoritas Muslim, Iya. terus kita sendiri minor gitu ya. Iya. Itu yang bikin Pak Yanto merasa bahwa ketika kita beribadah gitu, sementara Pak Yanto tidak, itu bagaimana itu yang dirasa? Ada pengalaman empirik saya. Ya, oke. Pertama kali saya bergabung di PKS, Oke. ada 2. Saya mau cerita. Dan ini Saya belum tahu nih ya. iya. Ini pertanyaan ini Iya, baru muncul. pengalaman empirik saya. Oke. Pertama-tama saya datang ke PKS untuk rapat, saya membawa istri saya. Toh? Oke. Istri Tentu saya, tidak pakai jilbab kan? Iya, tidak pakai jilbab. Iya. Dan saya duduk paling depan, Hah? istri saya kedua. Iya. Terus waktu saya menyatakan sikap kita kan duduk bersila, Iya, iya. loh, tidak pakai Kebiasaan kursi. PKS yang Iya. bawah. Nah, itu identitas Identitasnya kita. PKS. Ya. Identitas PKS. Nah, sementara saya perutnya agak gede-gede ya. Jadi kita duduk, saya sampaikan begini sama pimpinan PKS waktu itu di Bungku, masih di Morowali, Ya. belum di Morowali Utara. Saya bilang, Oke. izin Pak Ustadz, saya akan membersamai dan akan bergabung dalam PKS. Ya. Semua yang duduk melakukan pekikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istri saya bataria, darah Yesus Papa, saya takut. Tenang, saya bilang, tidak apa-apa, itu sama dengan haleluya. Saya bilang tuh, dia takut, dia pikir, ada apa ya? Iya, karena Padahal takbir itu pikir sudah mau perang ya, takbir. mau perang ya. Ya, makanya Kayak orang mau mau perang. jihad. Nah, kayak mau jihad. Saya bilang, kok tenang saja, no? Tidak apa-apa. Nah, itu salah satu. Yang kedua, Ya. aja bahwa pernah saya di musola PKS. Di musola PKS saya datang, baru di muka musola itu kan ada teras gitu Ya, kan. oke. Jadi sepatu kita harus di ujungnya teras. Saya sampai di teras pakai sepatu, ditegur gini, Ustadz, sepatu tak? Wih, saya langsung pergi buka sepatu, kasihan. Saya buka sepatu, saya buka kaos kaki, baru saya telepon Ustadz istri. lagi dipanggil Iya, ya? Ustadz, minta maaf Ustadz, sepatu tak? Saya langsung telepon istri habis dari WC. Mam, kenapa? Saya tadi ditegur, kenapa? Ustadz, sepatu tak? Jadi kau tidak bikin salah juga sih? Tidak. Jadi ditegur Bapak. Bagus saya ditegur. Saya diajari bahwa Iya. karena saya seorang Nasrani, saya tidak tahu toh, ya. Jadi Kebiasaan-kebiasaan. iya, disitulah saya melihat bahwa attitude atau etika di partai besar yang sekarang lagi tren dengan lambang orange ini, Iya. dah luar biasa etika. Saling dari jauh tegur siapa, menyapa di partai kita ini luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Ini tentu tidak dirasakan umum ya ketika dia berada di luar. Kenapa kok anggota Dewan PKS itu seorang Nasrani, seorang Haleluya. Kristen bisa betah dengan kita 2 periode, bahkan insya Allah akan kembali mencalonkan diri dan tidak pindah partai ya? Tidak. Sampai kapanpun. Kenapa tidak pindah partai? Jadi begini, bahwa saya sadar yang besarkan saya adalah PKS. Kalau ibarat seorang manusia, yang lahirkan saya itu, rahim saya itu PKS. Begitu ya. Nah, jadi dilahirkan dari wadah kalau Politisinya politisnya lahirnya. PKS, kalaupun Tuhan sudah tidak tidak memberikan Menghendaki. saya kesempatan lagi untuk berkarya di politik, sampai kapanpun saya akan membersamai PKS. Itu sudah keputusan saya. Allahu Akbar ya, merdeka. Haleluya. Haleluya, iya. Oke. Ini umum juga. Ya. Waktu pertama mencalonkan diri, Oh ya, sebelumnya sempat jadi sampah gitu ya. betul. Kemudian tentu tidak ada modal. Tidak ada modal. Kepercayaan orang juga cukup rendah ya. Iya. Itu kok pede sekali mau jadi anggota dewan. Asik. Iya. Padahal kan masih banyak jalan yang lain yang bisa ditempuh untuk bermanfaat. Kenapa jadi anggota dewan? Pilih Nah, itu. Setelah saya jadi ketua Panwas, Oke. nah, saya bercita-cita
cita-cita untuk menjadi wakil rakyat. Bagi saya, Mm-mm. wakil rakyat itu bukan rajanya rakyat. Bagi saya itu wakil rakyat itu pesuruhnya rakyat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya Tuhan, Mm-mm. saya sudah siap untuk melayani. Mm-mm. Saya harus melayani. Sebagai seorang hamba saya akan melayani sampai kapanpun supaya bisa bermanfaat buat orang banyak. Mm. Nah, yang saya buat di kampung, melakukan pendekatan dengan para tokoh-tokoh kampung sana. Ada orang sakit pun kita urus. Ya, oke. Kita kerja-kerja sosial. Orang yang berurusan hukum saja di sana, Ustazah, saya urus semua sampai tuntas. Begitu. Ada satu kampung di sana. Kampung itu namanya Kampung One Putih. Oke. 100% Muslim. Dapil ya. Ya, itu dapil saya. Dapil waktu saya kan periode kedua, saya menang di situ. Periode pertama saya di dapil berbeda. Ya. Periode kedua di dapil berbeda. Insya Allah di periode ketiga ini, baru akan di dapil yang sama. Oh, Nah, itu dia. siap. Iya. Belum provinsi ya? Belum. Sementara saya semalam ditanya sama pimpinan, Pak Yanto bolehkah masuk ke provinsi? Saya jawab dengan tegas kepada pimpinan. Siap pimpinan, saya tanya Tuhan dulu. Sebagai anak Tuhan, saya akan bawa dalam doa. Oke. Dan saya akan bergumul dengan Tuhan. Ketika tanda-tanda Tuhan itu Tuhan bilang kamu ke sana, saya akan ikut apa kata Tuhan. Oke, dalam Islam biasanya kita istikharah. Istikharah ya. Jadi itu dia. betul ya, dalam Betul. agama Nasrani juga bergumul Seperti dalam itu. doa ya. Iya. Jadi butuh petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan. Oke. Tadi ketika mencalonkan diri ya, kemudian menjadi anggota dewan, kira-kira apa yang sudah dirasakan? Walaupun kita tidak sombong ya bahwa Ya, kita nggak ini boleh. sudah berhasil bikin ini dan itu, tapi kira-kira apa yang membuat ingin bertahan terus menjadi anggota dewan yang bisa dirasakan sangat ini saya masih sangat bermanfaat buat rakyat. Contohnya yang seperti ini. Itu yang bagaimana? Sampai dengan hari ini, Ya. tugas-tugas sosial dalam masyarakat itu terlalu banyak buat saya. Ya. Makanya saya masih merasa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sosial itu. Oke. Apakah lagi waktu kita di DPR kita mengadvokasi Ya. seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lewat pokok-pokok pikiran kita advokasi mereka punya keinginan. Saya hari ini aja di beberapa tempat saya memberikan bermanfaat buat rumah-rumah ibadah. Oke. Baik itu rumah ibadah yang Muslim, kita berikan bantuan, yang Nasrani demikian pula. Ya. Nah, hal ini juga menjadi ditiru oleh teman-teman. Ya. Kita lihat saja Pak Yanto. Pak Yanto seorang Nasrani, tapi beberapa masjid di sana ada bantuan Pak Yanto, ada yang 75 juta, bahkan ada yang 40 juta, yang bervariasi lah. Oke. Tapi itu tadi, kesombongan awal dari kehancuran. Maka pesan saya buat pemirsa hari ini, jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Kita ini cuma dititipkan, kemudian kita cuma makhluk yang dititipkan sementara, yang Tuhan percaya hari ini. Oke. Tadi saya belum ada pertanyaan satu yang ditanyakan di podcast kita, Pak Dewan. Menurut Pak Dewan ya, sebagai seorang Nasrani yang berada di PKS, yang kadang orang berpikir, menilai, menyimpulkan bahwa PKS ini garis keras, ya, syariat Islam, gitu dan sebagainya. Menurut tahu Pak Habib Rizik, Ustadz Kiai kita, gitu ya. Menurut Pak Yanto, anggota Dewan, Habib Rizik itu seperti apa? Bagi saya mau jawab di sini dulu. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kerangka itulah. Habib Rizik berdakwah di jalan Allah itu sah-sah saja. Nah, kita juga sebagai seorang Nasrani juga akan berdakwah di jalan yang saya anut. Ya. Maka PKS tidak diidentikan dengan pemikiran-pemikiran yang radikal. Tidak seperti itu. PKS ini harga mati NKRI. 4 pilar kebangsaan yang ada di PKS itu harga mati. Hari ini
salah satu sesepuh kita, Ustadz Kiai Hidayat Nur Wahid, itu adalah salah satu tokoh di mana yang sering mendengungkan tentang 4 pilar Ya, kebangsaan. Nah, jadi PKS itu harga mati NKRI. Tidak ada mau bilang mau bangun negara khilafah atau apa. Negara Islam. Untuk negara Islam, enggak. Contoh, kita punya gubernur. Ya. Kita punya gubernur Irwan Prayitno di Sumatera Barat. Oke. Zaman beliau, Zaman- saya ke sana Ya. sama istri. Ya. Istri saya tidak pakai jilbab, cuma satu-satunya waktu itu. Tidak disuruh bilang kamu harus pakai jilbab baru masuk di ruangan gubernur. Enggak. Luar biasa. Toleransi sebetulnya PKS ini punya toleransi yang luar biasa. Cuma kenapa? Orang yang tidak memahami, orang yang tidak paham, maka memplesetin seperti ya mau-maunya orang. Garis Apalagi keras, ya garis gitu. keras. Saya kalau garis keras sudah lama saya tergampar mungkin, ya kan? Ya. Tapi hari ini saya merasakan bagaimana hubungan ukhuwah, dan saya diajar menjadi itu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Mohon maaf kalau penyebutannya agak Betul, saya. itu wajar. Nah, Ada yang ada yang senior belum tentu, toh. ada yang belum tahu, belum tentu tahu ya. Fastabiqul khairat itu kita diajar berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, kita kaya tapi kita tidak berlomba-lomba untuk kebaikan. Untuk apa harta bendamu? Iya. Tapi hidup kita harus bermanfaat buat sesama. Iya. Itu salah satu selama saya di PKS kami selalu dididik seperti itu. Didikan di PKS itu seperti itu. Ada hal kalau saya mau pakai lagi bahasa Arab, Abdul minallah dan Abdul minanas. Artinya apa itu? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia. Kalau kami orang Kristen, Ya. hubungan vertikal dan horizontal. Nah, itulah salib toh, Ya, vertikal ya, dan horizontal. ya. Nah, kalau Abdul minallah bagus, Abdul minanas juga akan bagus. Oke. Nah, tidak akan ada musuh kita. Ya. Maka Sip. kemana-mana kita akan orang sayang, orang akan sambut. Pak Yanto kapan datang? Dari jauh orang bilang, oh itu anggota DPR yang suka angkat tangan. Itu identik Simbol dengan ya? kita. Simbol. Oke. Kita sebut ustadznya PKS. Haleluya. Kalau bagi Islam. Iya, bagi Islam. Tapi bagi Tapi Nasrani. teman-teman Nasrani yang bilang ini pendetanya PKS kemarin. Pendetanya PKS ya. PKS ya. Oke, Masya Allah. Puji Tuhan. Karena ya. kita ini di Manado ini kan sebenarnya mayoritas. mayoritas saudara-saudara Kristiani ya, yang Amin, tentu ya, berada Bapak. di sini. Dan tentu mereka itu tadi merasa berprasangka bahwa partai ini tidak terbuka terhadap perbedaan. Ya. Bagaimana bisa bersinergi dengan perbedaan, ya, mengayomi perbedaan itu, dan kemudian menjadikan perbedaan justru bagian dari cara memaksimalkan pelayanan. Setuju atau tidak dengan saya sering berpikir begini. Saya Muslim punya umat, ya, saya punya konstituen, Iya, betul. punya warga yang tentu beragama sama dengan saya, gitu ya. Tentu ketika saya mengajak mereka pada kebaikan dalam sifat universal, itu akan lebih mudah dia terima. Tetapi ketika saya mengajak saudara non-Muslim, belum tentu, gitu ya, karena saya punya batas secara sunatullah bahasa kami, bahwa mereka tentu akan lebih percaya terhadap saudaranya yang juga seagama dengan dia. Kalau saya bisa mempengaruhi konstituen saya, umat saya untuk melakukan kebaikan, ditambah dengan Pak Yanto, anggota dewan juga mempengaruhi massa, mempengaruhi warga, umat yang agamanya, berarti sebenarnya kebaikan itu akan lebih banyak, lebih luas. Ya. Nah, mungkin kalau kita berpikir bahwa semuanya harus Muslim, ya, dan atau sebaliknya semuanya juga non Muslim, mungkin akan ada yang tidak tersentuh tadi. Ya. Jadi menyatukan perbedaan, bersinergi dalam kebaikan, itulah yang kemudian sebenarnya PKS ingin lakukan hari ini, ya, bersamai hari ini, bahwa memilih juga caleg-caleg, pilihan-pilihan dari non Muslim untuk bergabung bersama kita, untuk menjadi bagian dari anggota-anggota dewan yang diwakili oleh dapilnya masing-masing, kekuatan masing-masing. Tentu itu seharusnya menjadi kekuatan, ya, jadi kekuatan semua partai politik, ya, dan termasuk PKS sedang melakukan itu, gitu ya. Nah, saya ingin bertanya tadi, ya, ketika hijrah dari masa kelam kemudian ke masa yang hari ini bersinar, gitu.
Kan biasanya kita itu malu untuk bercerita tentang Aib atau aib-aib apa? kita, Oh, iya, gitu iya. ya. Malu bercerita aib kita. Bahkan mohon maaf. Iya. Anggota dewan itu kan terhormat. Ini citra yang disampaikan oleh masyarakat, dan juga memang ada beban yang kemudian membuat dia menjadi, karena dia wakil, ya, mewakili. Gitu. Itulah yang membuat dia terhormat. Tapi bagaimana mengemas ya aib-aib kita? Tentu ada yang kita tutup dong, dan ada yang kita buka, gitu ya. Iya. Mengemas aib-aib itu sehingga kemudian itu menjadi positif buat orang lain yang melihat. Itu menurut Pak Yanto, bagaimana caranya sehingga hari ini menjadi pembina di lapas? Kan di sana semua, mohon maaf, kalau bahasa orang penjahat, bukan? Nah, bagaimana buat itu? Saya cerita sedikit bahwa peran penting kami sekarang berada di lapas untuk melakukan penginjilan. Berapa banyak kalau boleh tahu? 53 di sana yang Nasrani. Yang Nasrani. Okay. Saya selalu sampaikan dalam ceramah agama, lapas ini bukan tempat orang bertobat. Ya. Oh, mungkin orang kenapa bilang lapas ini bukan tempat orang bertobat? Tapi contohnya, adakah di lapas ini yang keluar 3 kali masuk penjara? Angkat tangan. Ada yang 4 kali? Ada. Berarti bukan tempat bertobat. Nah, lapas itu kita jadikan tempat membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kami yang Nasrani membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kalau di luar ngana tidak intim dengan Tuhan, tapi waktu di lapas ngana harus intim dengan Tuhan. Kalau di luar tidak selalu berdoa, di dalam lapas harus tiap saat harus berdoa. Demikian juga teman-teman yang muslim. Kalau di luar lapas Anda tidak 5 waktu, di dalam lapas Anda harus 5 waktu. Karena mau menjalani hukuman, disitulah bangun hubungan keintiman. Orang-orang yang membangun hubungan keintiman dan mendapatkan esensi ketuhanan itu sendiri, maka dia keluar, dia tidak akan kembali. Dia pasti keluar, tidak akan kembali. Tetapi orang-orang yang tidak membangun hubungan keintiman dengan Tuhan Sang Penciptanya, aku yakin dia pulang paling lama 2 bulan, 3 bulan masuk lagi. Nah, bagaimana saya mengemas itu? Saya tidak perlu malu-malu dan saya tidak perlu membawa bahwa saya sebagai pejabat, atau kalau kita khotbah, ya kita sampaikan apa adanya supaya bisa mereka mencontohi bahwa Pak Yanto dia tidak malu-malu sampaikan dia ini mantan itu. Tapi saya bilang hari ini saya datang bukan sebagai warga binaan, tetapi hari ini saya datang sebagai seorang anggota DPRD yang memberikan pemahaman yang benar buat kamu jalani, kamu hentikan misalnya narkoba, yang lain-lain dan seterusnya. Banyak kejahatan. Ada kan titik orang kenapa dia hijrah ya? Apa yang Pak Yanto waktu itu, Pak Dewan Yanto, yang titik yang buat Pak Yanto akhirnya stop gitu. Maksudnya stop untuk kriminal, stop kejahatan. Baik. Peristiwa apa yang bikin akhirnya itu? Tobatnya itu maksudnya entah disiksa kan, tadi apakah akhirnya kok tobat? Iya. Bosan kan dengan kejahatan? Iya. Saya pada satu titik jenuh dengan dikejar-kejar polisi. Rupa-rupa tidak nyaman. Hidup dengan kejahatan tidak nyaman. Maka satu titik saya berpikir secara frontal. Saya harus berubah. Saya harus metanoia. Kalau kami berubah dari kebiasaan lama buruk menjadi kebiasaan. Nah, itu metanoia ya namanya ya. Oke, kalau kita hijrah ya. Hijrah. Saya metanoia dengan secara radikal. Karena kalau kita mau berubah bilang macam contoh, saya kasih contoh. Hari ini saya mau berhenti merokok. Tapi saya 1 minggu dulu saya mau kalau tidak baru saya nggak bisa. Berubah itu harus ambil sikap, menyatakan tidak. Nah, tidak betul. Jangan tobat-tobat rica. Bilang seperti itu. Cites, masih lanjut. Habis itu ulang lagi. Dulu saya perokok keras, peminum keras, rupa-rupa sampai dengan itu tadi yang ditangkap. Sekarang sebuah bisa sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Berhenti ya? Iya. Kalau saya mau bilang, kasih karunia itu melimpah buat saya. Karena kenapa? Yang tidak layak saya menjadi layak. Hari ini sampah saya jadi bercahaya, bersinar. Jadi dulunya jadi sampah,
sekarang sudah jadi Pelayan. orang yang bisa melayani, Hmm. bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu yang dibilang kasih karunia. Kalau di agama kami, kasih karunia yang tidak layak menjadi layak. Oke. Nah, itulah karya penulisan. Oke, sip. Dulu saya pernah dengar, pernah Iya. kita bertemu sebelumnya di BIMTEK Partai ya. Oh iya Nah, iya iya. Pak Dewan bilang ke saya, justru ketika masuk di PKS, akhirnya jadi anggota Dewan, akhirnya jadi lebih taat sama agama, taat Ais. sama Tuhan. Betul. Itu bagaimana itu rasanya? Ukurannya di mana? Kok tahu jadi kita jadi lebih soleh nih, bahasa kita lebih soleh. Lebih soleh. Jadi begini tuh. Kalau sebelumnya saya Iya. dulu punya kafe. Saya cerita dulu sedikit. Oh ya, Tuh, oke. saya punya kafe. Dan namanya kita orang nakal, Iya. punya Sip, kafe, punya segala macam, wezetan, Itu jin-jin. sudah jadi Dewan belum jadi Belum, Dewan? Oh, belum. belum. Oke. Pimpinan PKS bilang begini, Pak Yanto, kalau bacalek di PKS nanti kalau duduk, toh ini partai-partai dakwah. Oke. Dakwah itu mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Oke. Jika terpilih nanti Bapak harus bisa menjadi panutan, jadi Oke. contoh. Oke. Toh, Bapak harus samina Waduh, nah. fatona, dengar lalu taat. Nah, kalau Dalam perkara yang baik. dalam segala Oke. perkara yang baik. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, saya terpilih dan saya bilang begini sama teman-teman. Toh waktu itu saya punya karyawan kafe, adik-adik, mungkin kita salah jalan. Kafe yang ini ya. Oke, toh. oke. Jadi kita salah Salah jalan ya. Kita pulang barangkali di rumah. Kenapa ini Om Yanto barangkali makan apa ini? Saya bilang saya tidak makan apa. Tuh, dia pikir ada mimpi apa Om Yanto ini? Dia suruh orang pulang ini. Tuh, dulu Ustazah 19 saya punya kutip itu tuh flashlight itu yang di rumah sebagai istilahnya ladies tuh. Saya bilang 19 orang, saya bilang kita pulang. Kenapa? Ada pusing cari masing-masing pulang ke kampungnya. Toh tidak perlu saya sebutkan suku dan jadi saya bilang pulang. Kenapa? Nah, itu tadi saya belajar taat. Samina Fatona itu dengar lalu taati. Dengar tidak taat, panjara ulang tanpamu. Oh, jadi sampai kau dengar tidak taat. Nah, banyak hari ini kita melihat tokoh-tokoh politik, toh Iya. dari berbagai partai. Kalau ada pagarnya seharusnya jangan keluar dari pagar. Iya. Supaya aman ya. Ada pagar. Jadi kalau tidak samina fatona, apa tadi? Maka itu jadinya. Nah, kita dengar harus taat. Waktu kita taat, puji Tuhan, pasti Tuhan terus akan. Jadi lurus ya. Karena kasih Tuhan itu kan seperti ini. Kalau saya mau contohkan. Iya, apa? Nah, kalau ini kita, ya, oke. ini kita, ini Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, kita jalan mau jatuh pun Tuhan di bawah sini. Kita mau ke sana pun di sini dia. Ya. Nah, jadi kita dengan Tuhan. Waktu saya berjalan di luar Tuhan, ada yang menjaga. Iya, waktu di dalam Tuhan, Oke. ada terus yang menjaga. Kalau di luar waktu itu? Waktu di luar Tuhan, waktu jatuh betul-betul, wah, sampai 19 ya. Iya, 19 ladies ya. Sadar, wih, ini sudah jatuh, sudah di dalam kerangkeng kepala kita ini. Itu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Jadi anggota dewan dijaga dengan peraturan-peraturan yang tata tertib dan seterusnya. Iya. Kita selalu harus mentaati. Tapi tidak merasakah itu aturan yang berlebihan? Dengan apa itu? Ya itu tadi. PKS ini melarang ini, melarang itu. Itu kan aturan yang sangat sangat pribadi gitu ya, sangat pribadi. Menurut Pak Yanto? Bagi saya yang namanya aturan itu untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan. Tadi itu dakwah itu mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Oke. Tidak pernah orang berdakwah disuruh ajar yang tidak benar. Itu bukan dakwah namanya, tapi dakwah itu partai kita ini partai PKS itu partai dakwah. Sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Bahwa ini partai adalah partai dakwah. Akan mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Anak-anak SD saja suruh buang sampah pada tempatnya. Itu sudah dakwah. Nah, itu sudah dakwah. Dalam nilai universal ya. Bahwa sebenarnya semua agama tidak membenarkan minuman keras. Gitu. Misalnya gitu ya. Jadi itulah yang kemudian diperintahkan kepada Pak Yanto sebagai anggota dewan. Betul. Berikan contoh yang baik. Maka saya tutup kafe itu. Bukan perintah Quran tapi perintah semua agama. Semua agama. Amin, amin. Iya. Bahkan tadi ya, 19 ini lewat 19 itu. Tidak menarik lagi. Dia tanya, Pak Yanto makan apa ini? Kita disuruh pulang semua.
Saya bilang. Tapi itu positif. Sejauh ini larangan itu menurut Pak Yanto sebagai seorang yang berbeda keyakinan itu bukan larangan yang terlalu pribadi sebenarnya. Oh tidak. Itu larangan sama umum. sekali itu sangat positif dan Justru saya menjaga. responi ya. Apalagi saya hari ini sebagai seorang evangelis sudah melayani, sudah bisa khotbah di mimbar. Iya. Kita selalu menjaga itu tadi kan. Satu kata satu perbuatan, kata-kata kita harus seirama dengan apa perbuatan kita. Gitu. Karena kalau kita bilangnya di mimbar A, lantas kelakuan kita C, berarti kita pembohongan publik dong, iya kan? Iya, mantap. Gitu, ya. Nah, jadi ini tadi ya kita sudah bicara banyak. Jadi mudah-mudahan ini merubah sedikit persepsi orang terkait PKS ya, partai dakwah, partai yang berusaha untuk mengajak semua orang menjadi orang Islam misalnya gitu ya, atau syariat Islam gitu ya, yang ini mudah-mudahan merubah gitu ya, merubah. Bagaimana ajakan Pak Yanto begitu terhadap teman-teman non-Muslim untuk kemudian bisa bergabung, berjuang bersama kami di PKS ya, walaupun berbeda. Hari ini adindaku untuk penyusunan daftar calon bacalek kita, dapil saya itu sana, dapil 1 dan dapil 3, itu sudah kurang lebih 30 bahkan sampai 40%. Saya rekrut teman-teman yang dari Nasrani. Dan mereka siap membersamai PKS. Ada mantan-mantan di sana, ada mantan kepala bidang, ada mantan kepala seksi di dinas yang sudah pensiun. Saya rekrut mereka, saya ajak mereka, mari kita sama-sama berdakwah di partai dakwah yang benar ini. Ya kan? Mari kita berdakwah di partai dakwah yang benar. Bagi saya, PKS itu ya tidak pernah zolimi saya. Dan Tuhan hari ini PKS yang membesarkan saya. Seperti apa tadi dari awal saya katakan, tidak pernah saya akan jawab. Buat warga Kota Manado? Buat warga Kota Manado, salam dari Yanto Baoli, seorang Nasrani yang ada di Kabupaten Morowali Utara, yang sudah membersamai PKS kurang lebih 8 tahun menjadi wakilnya. Mari bersama-sama bergabung di partai PKS. Dan nanti orang rasa bahwa PKS itu bisa merubah kita punya karakter yang dulunya tidak bermanfaat, bisa bermanfaat buat banyak orang, menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat buat semua ini alam. Bukan hanya dibilang bermanfaat buat umatku, alam, seluruh alam, semua alam, luar biasa. Prinsip PKS gitu. Prinsip PKS. Dan saya selalu juga membawa ada karakter di sana, karakter lemah lembut dan rendah hati. Itulah karakter yang saya datang berpolitik, tidak membawa politik agama, tidak membawa politik ras, identitas, menjadi lemah lembut dan rendah hati. Itu karakter itulah. Terakhir. Siap. Closing statement. Iya. Mengapa orang harus sadar politik dan mau terlibat pada politik ya, terlebih di pemilu? Kenapa orang harus memilih dengan benar dan sebagainya? Sadar politik itu. Sadar politik itu penting. Bahwa hari ini kita harus memilih figur-figur wakil yang bisa menjadi agen perubahan. Karena kalau kita memilih wakil hanya cuma karena dia kasih uang, hakul yakin begitu dia duduk dia cuma cari kembali pundi-pundinya. Saya hari ini duduk di DPRD Morowali Utara, periode pertama itu kurang lebih 20 juta rupiah saja dana kur saya pakai. Tetapi karena saya tahu saya dipilih secara gratis oleh masyarakat itu, jam 2 subuh saya ditelepon, saya harus bangun. Bangun pergi urus. Kadang itu Dindamel, Pak Yanto kami mau ke rumah sakit. Saya sudah sampai saya bilang, oh ya sekarang, iya. Saya sudah ada di depan UGD. Pasiennya belum. Om, tante di mana? Baru sampai turun-turun ada kampung Korlaki. Oh iya Om, tante. Saya sudah di muka UGD ini. Nah, itu ini dia. Yang diajarkan PKS itu kepada yang diajarkan. Dewan-dewan. Amin. Nah, jadi untuk mengedukasi kawan-kawan atau masyarakat pada umumnya, jangan apatis sama politik. Iya, jangan apatis, jangan masa bodoh dengan politik. Bahwa
jelas undang-undang regulasi sudah mengatur tentang bagaimana sistem keterwakilan. Ya. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mereka-mereka yang punya integritas bagus. Ya. Dan jangan sekali-kali pilih orang yang suka kasih-kasih uang. Saya mengajarkan politik, saya tidak mau, jangan kau pilih saya kalau kau mau saya kasih uang. Ya. Jangan. Saya tidak akan kasih, karena memang tidak ada uangku. Tapi waktu kau sakit, kau apapun kebutuhanmu, kau cari saya. Saya akan ada di depan untuk membela rakyat. Itu saya punya filosofi lagi. Respon cepat, reaksi cepat, rehat cepat. Itu dia. Nah, iya. Sip. Terima kasih banyak Pak Yanto sudah datang di sini. Mudah-mudahan ini bukan cuma yang pertama dan tatap muka di ini ya, dunia maya ya. Mudah-mudahan ada waktu ke depan. Ya. Amin. Di waktu ke depan tidak. Oh, haleluya. Bisa langsung baku tatap muka dengan masyarakat Manado. Ya. Teman-teman Manado, ya, teristimewa teman-teman Nasrani, marilah bergabung dengan PKS supaya kita tahu PKS itu seperti apa PKS. Biasa saya sering bergurau PKS itu pendeta dengan kiai bersatu. PKS pendeta kiai satu, no? Pendeta kiai satu. PKS pendeta kiai satu. Karena tidak ada perkelahian di sana itu. Berbeda itu rahmat. Berbeda itu rahmat. Rahmat. Kita boleh berbeda. Bayangkan kalau tidak perbedaan. Kalau dia harus sama semua, saya tidak bisa dibedakan mana Yanto, mana Dinda Kufari, loh. Nah, karena berbeda. Tapi kalau perutnya sama. Itu dia, loh. Oke. Berbeda. Closing statementnya itu ya. Ya. Beda itu rahmat. Pendeta kiai satu. Pendeta kiai satu. Masukan baru nih buat kita di Manado ya. Terima kasih Pak Dewan, Pak Yanto yang hari ini jabatan beliau di Ketua Bapemperda DPRD Morowali Utara ya. Luar biasa. Seorang anggota Dewan PKS yang pernah menjadi sampah di masyarakat, betul, hari ini melayani rakyat, dan beliau seorang Kristiani yang akhirnya merasa nyaman dengan PKS ya, justru menjadi lebih baik, lebih taat kepada Tuhan ketika justru berada di PKS. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Dewan. Kita bertemu lagi di diskusi, di pertemuan tatap muka secara langsung ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini insya Allah menjadi manfaat ya, menjadi ajakan-ajakan positif membangun negeri ya, di titik daerah kita masing-masing. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Insya Allah kita akan hadir lagi di hari Sabtu sore. Ingat, kita akan bahas tentang Piala Dunia. Ya, dengan 3 anak muda yang tukang baterek punya ayang masing-masing ya. Dan Sabtu malam saya juga akan berdiskusi dengan seorang teman dari Wanita Syarikat Islam, sekretaris wilayahnya, untuk kita bicara tentang peran perempuan dalam peran publiknya ya, keorganisasian ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu sehat walafiat, semuanya bahagia. Jangan lupa musim hujan untuk jaga kesehatan dan juga jaga rumah, jaga kebersihan kita, supaya kita semua selalu selamat dan dilindungi Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan